Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Saya percaya setiap kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam minggu-minggu ini. Biar pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita membawa setiap hati kita membawa setiap keberadaan kita. Saya percaya setiap kita gak akan merasa takut kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Biar hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kami gak takut Tuhan sebab Engkau beserta dengan kami. Kami gak bimbang sebab Engkau Allah kami. Engkau selalu memegang kami. Engkau selalu meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita bersama-sama. Ini doa kami Tuhan. Kami gak takut Tuhan sebab Engkau beserta kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami gak takut Tuhan sebab Engkau beserta dengan kami. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus
besar ya Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada terlalu besar kasih-Mu Bapa buat kami. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami itu terlalu mahal Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh merayakan Pentakosta, kami boleh bersama-sama juga menerima pencurahan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih kiranya segala pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Bapa, boleh menjadi wewangian yang naik ke tahta-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali biar firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami, firman-Mu yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus terus mengurapi kami, memampukan kami mengerti isi hati-Mu, dan memampukan kami untuk meresponi setiap firman yang kami dengar, sehingga hidup kami terus dibaharui di dalam Engkau. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba, pakai hamba menjadi saluran yang bersih, yang kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali menyapa Bapak Ibu. Kita boleh berjumpa walaupun secara online, namun saya percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara semua dimanapun saudara berada. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. Dan ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan semua boleh mengalami pemulihan dari Tuhan ya. Pagi hari ini dalam perayaan Pentakosta di minggu ini kita mau belajar bagaimana hidup dipimpin Roh. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah hidup dipimpin Roh. Saya ajak kita semua membuka dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, ada 3 hal yang kita dapat camkan pagi hari ini. Bila kita hidup menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan bila kita menerima kepenuhan Roh Kudus dan mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Dikatakan tadi dengan jelas sekali, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, kita juga boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh, kita dijadikan anak-anak Allah. Roh itu juga bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, dan kita juga adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima, menjadi ahli warisnya Allah. Oleh karena Roh Kudus di dalam kita. Jadi yang pertama, saya akan sampaikan kepada kita bahwa ketika kita hidup dipimpin Roh, maka identitas kita menjadi baru. Kita memiliki identitas baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan kata lain, kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita diberi kuasa. Harusnya kita tidak memiliki, harusnya kita juga tidak layak, tetapi kita diberi kuasa. Kita diadopsi oleh Tuhan, ya. Dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Seperti orang diadopsi tadi saya sampaikan, status dan identitas kita menjadi baru. Kita memiliki surat, ya, kita memiliki legalitas untuk menjadi anak-anak Allah. Nama kita pun mungkin berubah, ya. Dan semuanya menjadi berubah, Saudara. Roh Kudus sebagai materai dan jaminan buat kita semua. Efesus 1 ayat 13-14 firman Allah berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah meterai, Roh Kudus adalah jaminan bagi kita semua, saudara. Jangan pernah tukar kemurahan dan kehormatan ini dengan apapun juga. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang diadopsi oleh Tuhan, mendapat kuasa, mendapat kehormatan, privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan tukar dengan apapun juga, saudara. Ingat ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang bisa diperoleh oleh manusia. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi kita sudah menerima identitas baru. Yang kedua, kita juga menerima kehidupan baru, yaitu hidup sebagai orang yang diadopsi, ya, sebagai anak-anak Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru, kehidupan kita baru, saudara, di dalam Tuhan. Kebiasaan kita, perilaku, tindakan, sikap, perkataan, perbuatan kita, semua yang kita lakukan harus disesuaikan dengan nilai-nilai, dengan kebiasaan, dengan status kita sebagai anak Allah di dalam keluarga yang baru. Tentu kita tidak bisa hidup semaunya. Tentu kita tidak bisa hidup lagi sebagaimana dulu kita hidup. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah dengan nilai yang luar biasa, saudara. Ya, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana dengan kondisi ekonomi kami, Pak? Setelah mengikut Tuhan kok masih sama saja ya? Atau mungkin ada mengalami perubahan. Tapi saya mau katakan, banyak orang yang mengalami perubahan. Banyak orang yang mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan kehidupan ekonominya pun diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Keperluan, bukan keinginan. Ya, Tuhan akan menolong kita. Demikian juga untuk nilai-nilai kehidupan. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara, maka kehidupan yang baru yang kita hidupi ini akan terus diingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Supaya kita berhati-hati dalam setiap langkah hidup kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka hidup kita akan terjaga dalam kehidupan yang baru, nilai-nilai yang baru, ya. Proses pengudusan pun harus kita laksanakan, harus kita jalani. Lalu siapa yang menguduskan kita? Roh Kudus juga, saudara. Dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roh Kudus akan menuntun kita melalui firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan semuanya. Karakter kita pun akan diubahkan. Saudara ingat buah roh, ya? Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karakternya ada di dalam hidup kita. Roh Kudus akan terus menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh mengalami perubahan, mengalami pemulihan demi pemulihan. Kita akan mengalami sungguh sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita alami ketika kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Hidup kita totally changed, berubah
total ya saudara. Dan kita pun diubah untuk terus menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan saudara. Semua dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan sendiri yang mengerjakannya di dalam kita. Yang kita persiapkan adalah kita mau, kita bersedia dibentuk. Memiliki kerendahan hati untuk terus ditegur. Memiliki kelembutan hati untuk terus mau menerima dan melakukan perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara bahwa Roh Kudus akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus akan menjadi sumber pertolongan yang selalu menyertai kita. Mungkin terkadang kita tidak mampu, mungkin terkadang kita merasa berat, mungkin terkadang kita jatuh. Tapi dengar, selama kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bangkit kembali. Karena Roh Kudus akan menginsafkan kita terus akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka kita akan terus semakin lagi kuat di dalam Dia. Pembelajaran demi pembelajaran kita harus alami. Ujian demi ujian kita alami. Bahkan pencobaan demi pencobaan mungkin kita juga alami. Dan selama Roh Kudus bersama kita, kita akan kuat saudara. Karena Dia akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma diberitahu saudara. Bukan cuma diajarkan. Tetapi Dia menuntun kita. Bayangkan seorang anak kecil yang belum bisa jalan. Bapaknya tuntun atau ibunya tuntun. Yang tidak bisa berjalan akan bisa berjalan perlahan-lahan. Mungkin cuma 1-2 langkah, mungkin 3 langkah, dan akhirnya akan bisa berjalan sendiri. Inilah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Apabila kita tetap di dalam Dia, maka kita akan semakin hari semakin diubahkan. Kehidupan yang baru yang diubahkan boleh kita alami, boleh kita hidupi. Sikap, karakter, perbuatan, pikiran, perasaan, kehendak kita, perkataan kita, jempol kita, bahkan semua aspek kehidupan kita diubah oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengubah, mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi orang-orang di sekitar kita mengetahuinya betapa luar biasa karya Tuhan. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama tadi, bila kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, maka identitas baru kita terima, yaitu menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, jika kita hidup dan terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan terus diubahkan menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Ada karakter Kristus, mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan karakter Allah. Dan kita menjadi segambar dengan gambar Allah. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ketika kita dipenuhi dipimpin Roh Kudus, maka kita memiliki masa depan yang baru. Apa itu? Yaitu kita menjadi ahli warisnya Allah. Kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Galatia 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, kita adalah ahli waris yang menerima satu kepastian bahwa kita memperoleh warisan dari Tuhan. Warisan yang kita kejar bukan cuma di dalam dunia, saudara, tetapi kehidupan kekal bersama Tuhan. Roh Kudus yang menjadi meterai dan jaminan bahwa kita menerimanya. Dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 24-25 dikatakan, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Haleluya saudara. Kalau kita tetap tinggal di dalam Allah,
tetap tinggal di dalam Bapa, tetap Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka jaminan hidup kekal menjadi bagian kita. Kita menjadi ahli waris yang menerima satu kehidupan untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Masa depan kita menjadi berubah, saudara. Mungkin hari-hari ini kita tidak memiliki masa depan yang pasti. Pasca pandemi ini banyak sekali perubahan, banyak sekali kemunduran, banyak sekali orang mengalami kesulitan. Tapi hari ini ada kabar sukacita. Kalau kita sungguh mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tetap hidup di dalam Allah, maka masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Bukan cuma untuk kehidupan sekarang, tetapi untuk kehidupan masa depan, kehidupan kekal, Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah tukar apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Maka hidup kita akan mengalami janji-janji Tuhan sebagai warga kerajaan Allah yang mendapatkan privilege, yang mendapatkan warisan, yang mendapatkan kehidupan kekal bersama Dia. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan saat ini dalam perayaan Pentakosta, kita berdoa bersama-sama. Kerinduan saya setiap kita boleh mengalami dan dipenuhi Roh Kudus. Dan kita boleh mengizinkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh. Karena hanya orang yang dipimpin oleh Roh yang adalah anak Allah. Saya mau Bapak Ibu dimanapun berada, kalau engkau memang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau mungkin selama ini engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Mari bersama saya, angkat kedua tanganmu dan kita bersama berdoa. Saudara boleh ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku datang menghampiri Engkau Tuhan. Aku mau dan saat ini menerima Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mulai saat ini hidupku adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaranku Tuhan. Dan hari ini aku percaya aku diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dosaku diampuni dan aku menjadi warga kerajaan Allah. Aku mendapatkan kehormatan di mana memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga bersama-sama tanpa kecuali. Kita angkat kedua tangan kita. Bagi setiap kita yang ada dimanapun berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi kita pada saat ini. Mintalah, maka engkau akan menerima. Ketuklah pintu, maka akan dibukakan bagimu. Allah sendiri sedang menantikan, di mana kita membuka hati kita untuk Roh-Nya dicurahkan kepada kita. Pada saat ini, setiap kita boleh memohon secara pribadi. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami semua Tuhan. Memenuhi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Walaupun secara online, namun kami percaya tidak ada batasan apapun ketika Roh-Mu bekerja. Melewati segala ruang, waktu, dan batasan apapun dalam dunia. Karena Engkau yang melawat setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan. Biar Roh-Mu yang kudus terus Tuhan memenuhi dan memimpin setiap anak-anak-Mu. Mulai kehidupan yang baru, memiliki identitas yang baru, menjadi anak-anak Allah. Bahkan memiliki satu kehidupan yang baru. Setelah diampuni, dimerdekakan, maka mengalami satu kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Kehidupan yang sungguh diubahkan. Kehidupan yang dibaharui dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu yang melawat, maka kehidupan kami yang lama sudah kami tinggalkan. Kami menjadi ciptaan yang baru yang terus-menerus dibaharui di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami juga menerima Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hidup kami. Maka kami akan terus dituntun ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan kami akan terus bersama-sama diubahkan, dikuduskan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pada akhirnya kami percaya ketika kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Roh-Mu ada di dalam kami, maka kehidupan kekal bersama Tuhan menjadi jaminan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh karena iman kepada Engkau, maka kami menerima semua ini. Roh-Mu yang kudus, terus penuhi kami dan pimpin setiap langkah hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa hidup kami akan terus diubahkan. Kami percaya hidup kami boleh semakin menyerupai gambar Kristus
bagi kemuliaan Allah Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam hidup kami semua. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Semakin dibawa oleh Tuhan kepada kehidupan yang lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang terus melindungi, menjagai, memagari, bahkan terus yang menuntun Tuhan ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami berdoa apapun yang dibutuhkan kiranya Tuhan cukupkan. Bahkan apa yang diperlukannya Tuhan boleh berikan secara berkelimpahan. Kami berdoa bagi kota kami, Bogor boleh menjadi kota Shalom. Bahkan Indonesia Tuhan, terus Tuhan pimpin. Karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kau mengalirkan kemana Tuhan mau. Kami yakin Tuhan bahwa Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah diberikan roh yang takut akan Allah senantiasa karena mereka adalah hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga berdoa bagi Ketua Umum kami Bapak Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, MP, ketua-ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia. Satukan hati kami untuk menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur buat segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati pada Tuhan. Kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, pengorbanan teladan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.